Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat semuanya? Semangat. Sebelum kita mulai, kakak ada semacam tepuk tangan dulu biar semangat. Kalau kakak bilang tepuk semangat, beberapa meja semangat. Bisa? Bisa. Siap ya? Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kakak mau absensi dulu ya. Kita cek apakah ada yang hilang. Aisyah, Ahdan, Akhwan, Amar, Asyifa, Askaira, Askia, Fatir, Oke, Uderian, Indira, Laila, Nasyifa, Naura, Ragat, Nazira, Zahira. Oke, hadir 15 orang, 1 orang sakit. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan judul yang sudah kakak siapkan. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelumnya ada yang pernah gak kalau misalkan kalian nyusun buku di rumah itu rangkaiannya kayak gimana awalnya biasanya nyusunnya? Dari yang besar ke kecil, ada lagi sesuai warna, ada lagi bukunya sesuai mata pelajaran. Ya ulah ada, misalkan buku ada. Ya, ada. Oke. Terus juga kalau misalkan itu kan secara tidak komputasional ya. Kalau misalkan yang tidak berkaitan dengan komputer, misalkan apa aja kegiatan yang kalian merasa terbantu oleh komputer, ngapain aja biasanya? Bikin foto, berarti pakai aplikasi apa? Wikipedia. Terus buat ngetiknya pakai aplikasi? Pakai Microsoft Word. Nah, itu semua aplikasi juga tentu tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak menggunakan berpikir komputasional. Nah, hari ini kita sama-sama untuk mempelajari apa sih berpikir komputasional itu, karena di sini memang pelajaran informatika, tentu kita harus punya pola pikir berpikir komputasional. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai, bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama, kakak akan menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita mempelajari tentang berpikir komputasional. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pilar-pilar berpikir komputasional. Apa aja sih macam-macamnya berpikir komputasional. Kemudian yang kedua adalah menerapkan fungsi. Nah, fungsi itu apa sih? Apakah berkaitan dengan fungsi yang matematika atau berfungsi yang lainnya? Dan yang ketiga, menerapkan struktur data. Berarti di sini ada berkaitan tentang coding. Kalau misalkan kita belajar coding kan ada struktur data. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kita akan bahas hari ini. Oke, kita belajar dulu dari berpikir komputasional. Pengertiannya apa? Cara berpikir seperti komputer. Ya, dari judulnya aja berpikir komputasional. Berarti kita berpikir seperti bagaimana komputer berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Nah, ini yang menjadi bedanya komputer dengan kita. Kita berpikirnya tuh pasti suka berubah-ubah. Misalkan kayak, pengen beli seblak, pas udah di tukang seblak, ada kebab, jadinya beli kebab. Tapi kalau sistem, perubahan yang secara signifikan itu tidak bisa secara otomatis. Betul-betul harus disetting dulu dari awal. Misalkan komputer kalian udah disetting jam sekian, mati jam 10 malam. Nah, nggak bisa komputer, nanti aja jam 11, nggak bisa tanpa induksi dari kita. Makanya berpikir seperti komputer itu akan sangat jelas dan teratur karena sudah diatur dari awal. Dan ini membantu kita memecahkan masalah dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Makanya orang-orang yang berpikir secara komputasional, apapun masalah dalam kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.
Sudah ya? Nanti bisa dicatat di akhir. Selanjutnya kita akan bahas 4 pilar berpikir komputasional. Apa aja sih macam-macam berpikir komputasional itu? Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada algoritma. 4 pilar ini menjadi dasar basic kita untuk berpikir komputasional. Aduh, ini ngomongnya agak kaku ya, berpikir komputasional. Karena kalau bahasa Inggrisnya computational thinking. Karena kita hidup di Indonesia, makanya kita berpikir komputasional. Ya, ada 4 pilar. Apa aja sih pembahasannya dari 4 pilar tersebut? Yang pertama kita bahas dekomposisi. Dekomposisi itu adalah tahapan untuk membagi persoalan menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Misal, kalau misalkan di kelas ini ditunjuk sebagai ketua kelas. Ketua kelas itu harus bisa mengurus kelas dengan bersih, keamanannya harus disiplin, kemudian guru harus sudah siap dipanggil dan lain sebagainya. Kalau secara tidak berpikir komputasional, pasti pusing karena dikerjakan oleh satu orang. Makanya dekomposisi menjadi solusi untuk ketua kelas menentukan siapa yang jadi seksi pendidikan, siapa yang jadi seksi keamanan. Kita contoh lain misalkan dari bagian membagi persoalan menjadi bagian-bagian kecil. Misal kalau kalian HP rusak nih, kok gak nyala? Kita kan langsung membagi dulu nih, apakah chargernya, apakah kepala chargernya, kabelnya, apakah baterainya, apakah colokan buat untuk chargernya. Kita detail kita bagi masalah-masalah menjadi kecil. Sehingga ketika masalah tersebut sudah dicek, kita udah bisa menyelesaikan masalahnya. Oh, ternyata yang rusak adalah chargernya. Pas pakai charger punya teman, nyala. Itu dekomposisi. Kita lanjut. Yang kedua adalah pengenalan pola. Merupakan tahap untuk mencari dan menemukan pola atau keteraturan dalam sebuah data. Nah, kalau pengenalan pola sih biasanya kalau kita ditanya di pertanyaan di awal kakak sampaikan, kalau kalian nyusun buku sesuai apa? Ada yang sesuai warna, sesuai pelajaran, sesuai ukuran. Nah, itu akan memberikan berpikir komputasional pengenalan pola. Untuk apa? Untuk kita pada saat mencari buku nggak perlu ribet cari satu persatu, dari jauh udah kelihatan. Itu yang warna merah buku tentang psikolog. Oh, itu buku yang warna biru tentang novel dan lain sebagainya. Jadi butuh pengenalan pola. Nanti ditulisnya ya. Lanjut, kita abstraksi. Abstraksi itu adalah berfokus pada suatu hal yang berhubungan dengan persoalan yang akan diselesaikan dan mengabaikan hal lain yang tidak berhubungan. Nah kan kalau kita dengar abstraksi itu biasanya kalau ada gambar tuh yang gak jelas, itu asal coret-coret, abstraksi ya. Nah kalau abstraksi di dalam berpikir komputasional, contoh, waktu itu kita rela berapa hari? 3 hari. 4 hari, 3 malam. Ya. Apakah kita cerita ke orang tua itu dari awal berangkat sampai pulang? Enggak. Yang diceritain apa? Yang pentingnya aja, yang serunya aja, yang misalkan, wah kemarin ke Jogja selama 4 hari ketemu badut, misalkan badutnya teh jago gitu jogetnya. Apakah badut itu akan setiap hari? Tidak, tapi kita membagi sebuah masalah menjadi yang paling penting saja. Kan kita nggak mungkin kita melangkah berapa langkah, misalkan kita jalan dari sini sampai sana ada sekitar 20 langkah, itu nggak perlu dijelasin, ya, karena itu tidak terlalu penting. Jadi kalau abstraksi itu dalam kehidupan sehari-hari kita menceritakan yang penting aja. Misalkan kalau di Indonesia tuh nggak suka to the point, misalkan Bu Derian, maaf nih, sehat, alhamdulillah. Gimana keluarganya? Jadi gini, saya tuh kemarin ada urusan untuk begini, terus boleh gak pinjam 100? Nah itu kan jadi intinya dibawa ke belakang gitu. Kalau abstraksi udah langsung, Derian, lagi ada uang gak? Kenapa gitu? Butuh uang nih. Nah itu kan to the point gitu, nggak ada basi-basi gitu. Nah itu abstraksi, ya. Kita lanjut ke yang terakhir adalah yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah pola pikir yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan
dengan menggunakan langkah-langkah simetris. Nah, di sini langkah-langkah simetris yang terstruktur. Bisa kita bayangkan ya ketika kita membuat es teh manis. Apa dulu langkah-langkahnya? Ada yang masukin dulu gula, ya kan? Kasih air, aduk dulu, baru teh celup, baru es. Ada yang airnya dulu, ya kan? Air panas dulu, kasih gula, kasih teh, baru diaduk, tehnya baru diambil, baru kasih es. Itu beda-beda. Nah, itu algoritma. Cuman yang harus dijadikan patokan adalah ketika kita membuat struktur, langkah-langkah simetris yang terstruktur, kalau diubah ada perubahan akhirnya. Contoh misalkan kalau kita makan ayam goreng, ada yang misahin dulu kulitnya enggak? Ada kan? Misalnya dulu kulitnya baru makan. Kalau misalkan makan tahu, ada yang misahin dulu kulitnya, kan itu beda-beda ya. Nah, itu kan algoritma, langkah-langkah simetris yang terstruktur. Sampai sini paham 4 pilarnya? Pilar pertama ada dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang terakhir keempat algoritma. Oke, lanjut. Ternyata dari 4 pilar ini, dari berpikir komputasional, ada 2 aspek penting yang harus kita ketahui dalam penerapan berpikir komputasional. Yang pertama adalah fungsi, dan yang kedua adalah struktur data. Tadi sudah disampaikan di tujuan pembelajaran, menerapkan fungsi dan struktur data. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah langkah-langkah jelas untuk melakukan sesuatu. Jadi mirip-mirip kalau contohnya di sini, kalau disuruh masak nasi, kamu punya langkah-langkah seperti ambil beras, cuci berasnya ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Lalu masukkan ke rice cooker. Ini seperti instruktur untuk komputer. Kalau kita nyalain komputer, ngapain dulu? Klik dulu di bagian CPU-nya. Habis itu nanti tunggu dulu monitornya nyala dan lain sebagainya. Itu kan ada secara fungsi begitu. Langkah-langkah jelas untuk melakukan sesuatu. Kalau struktur data, nah, cara menyimpan dan mengatur data agar mudah digunakan. Makanya tadi pas pertanyaan di awal, kalian naruh buku kayak gimana nih? Nah, itu nanti masuknya struktur data. Lalu, struktur data itu tidak selamanya menyimpan dan mengatur data agar mudah digunakan saja. Ada 4 cara lain. Yang pertama adalah array. Array itu data disusun. Ya, sama sih, mirip kayak awal. Data disusun seperti daftar belanja. Misalkan kalau kita daftar belanja nih, beli ini. Pas kita datang ke toko, kan kita langsung nyusun strategi nih, mau yang dekat dulu atau sesuai dengan daftar. Kalau kakak sih lebih enaknya ngikutin daftar. Yang pertama telur, jadi kita nyari dulu telur, udah beres checklist. Yang kedua minyak, kita cari minyak. Daripada kita misalkan minyak, ini minyak, cari terang. Ada telur, itu beda-beda. Ya, tapi tetap itu struktur. Yang kedua adalah stack. Stack itu adalah seperti tumpukan piring yang terakhir ditaruh diambil duluan. Jadi kalau dalam bahasa codingnya itu adalah tumpukan terakhir, berarti last in, Yang kedua adalah stack. Stack itu adalah seperti tumpukan piring yang terakhir ditaruh diambil duluan. Jadi kalau misalkan kalian nih naruh piring, ya, tumpukan yang terakhir pasti diambil duluan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang diambil duluan yang terakhir, yang paling atas. Nah, itu adalah struktur data stack ya. Nanti ada kebalikannya. Kalau kebalikannya tuh misalkan kita lagi ngumpulin tugas, bukunya ditaruh dulu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diambil duluan, yang dinilai duluan yang mana? Yang paling bawah, karena dia yang paling duluan. Nah, itu juga sama nanti ada di stack. Jadi di stacknya itu ada 2 konsep gitu. Ada yang terakhir nanti diambil duluan, ya. Ada yang ngumpulin duluan, nanti diambilnya terakhir. Dan yang keempat adalah graph. Graph itu adalah peta jalan. Jadi kalau misalkan kita pakai Google Map, itu ada grafik-grafiknya. Ya. Kalau misalkan kita tujuan nih Sukabumi ke Jakarta, nanti ada garis birunya, kanan-kanannya.
Nah, itu berbentuk grafik seperti itu. Atau data saling terhubung. Kalau misalkan kalian punya sosmed, biasanya di Roblox itu teman itu disebutnya apa? Bukan teman, terhubung. Berarti apa? Koneksi. Nah, itu kan struktur data juga nih. Misalkan di followers kalian ada 2000. Nah, itu kan struktur data aja tuh. Nanti pas kita buka klik siapa aja yang follow, kita bisa cari yang namanya Agus ada gak? Atau kita runtut dari yang paling pertama kita follow atau yang terakhir kita follow. Nah, itu juga kan menggunakan struktur. Paham? Kita lanjut. Sekarang kita tugas kelompok. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bebas kalian langsung tentukan. Tugasnya adalah mencari informasi tentang penerapan fungsi dan struktur data dalam kehidupan sehari-hari. Banyak, ya. Kakak ngasih contoh nih strukturnya. Misalkan ada kalian beli makanan di Gojek. Nah, itu fungsi atau struktur data. Fungsi. Kemudian kalau kalian mau bikin es teh manis, fungsi atau struktur data? Nah, itu kan sudah tergambar ya. Jadi silakan kalian mencari informasi penerapannya ada fungsi, boleh struktur data. Jadi bukan dua-duanya. Karena fungsi aja boleh. Karena struktur data aja juga boleh, ya. Jadi contohnya tadi bisa dilihat yang sebelumnya. Ada yang seperti pohon keluarga ya, datanya punya cabang. Kalau pohon keluarga misalkan organisasi OSIS, ketua, terus ke bawah apa, nah itu kan bisa di tree. Kemudian tumpukan piring, misalkan 3 piring, misalkan antrian. Kalau kalian ke rumah sakit, kita datang pertama, ya kan? Nanti dipanggilnya juga pertama. Beda lagi sama kayak tumpukan piring kayak gitu. Ya, tumpukan piring kan pasti yang jadinya paling atas. Nggak mungkin dong kita ngambil dari bawah, ribet. Ya, gitu ya. Atau misalkan ngambil baju, kalau bajunya ada di tengah, langsung ditarik atau angkat dulu di atas, nah itu boleh masuk fungsi atau masuk struktur. Oke, silakan untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ini kertasnya boleh. Ini wes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini deh, bergabung ya. Kan ada 15 orang, 1 orang nggak hadir, jadi ini digabung. Silakan dikerjakan. Dikasih nama, kelompoknya siapa aja. Habis itu tulis apa? Tulis informasi. Kalian mau tentang apa? Ya, di belakang 3 sama ke sampai ada sini. Boleh informasinya. Oke teman-teman, kita ada satu kelompok dari kelompok berapa? Kelompok 6 akan mempresentasikan informasi yang mereka dapatkan yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Kepada kelompok 6 disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tumpukan buku di meja. Perkenalkan, nama saya Nazira. Ini nama saya. Dan perkenalkan, nama saya Azrina. Ini kita akan mempresentasikan tumpukan yang ada di meja. Tumpukan buku yang berada di atas meja. Kenapa ngambil tumpukan buku di atas meja? Karena tumpukan di atas meja ini termasuk ke dalam aspek berpikir komputasional secara stack, atau itu disebut juga less in first out. Seperti biasanya, contohnya seperti penjual buku yang sedang menemukan buku, lalu pembeli pasti akan mengambil tumpukan buku yang terakhir disimpan paling atas atau yang paling atas. Dan seperti halnya juga kita menyimpan data ke dalam sebuah komputer, dan pasti ketika kita membuka data tersebut, data yang pertama muncul yaitu data yang pertama
pertama kali kita simpan. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, kata kelompok 6 menumpukan buku di atas meja itu termasuk berpikir komputasional aspek struktur data bagian stack. Karena stack itu last in first out. Jadi yang terakhir disimpan itu akan yang pertama dikeluarkan. Jadi makanya tadi bilang seperti tumpukan buku. Kalau penjual buku kan dari awal pasti dari bawah, lalu ditumpuk misalkan sekitar 100 buku, maka buku yang paling pertama diambil, yang keluar itu pasti buku yang terakhir disimpan. Posisinya berada di atas. Oke, tepuk tangan untuk lanjut kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Baik, ini dari kelompok. Oke, kelompok 1 silakan disampaikan hasil dipresentasikan hasilnya. Sebelumnya kenalin, nama saya Ahwan. Nama saya Rian. Di sini kami mau bakal presentasiin tugas tentang berpikir komputasional. Di sini kami ngambil contohnya itu kegiatannya memesan makanan atau minuman di aplikasi pemesanan. Mengapa ngambil memesan makanan di aplikasi pemesanan? Maksudnya ke berpikir komputasional aspek apa? Kegiatan ini termasuk kegiatan yang berpikir komputasional dalam aspek fungsi. Oh, fungsi. Coba bisa dijelaskan mengapa masuk ke aspek fungsi? Ketika kita memesan makanan atau minuman di aplikasi seperti GoFood atau GrabFood dan lain sebagainya yang bersangkutan saat kita sedang memilih makanan yang akan dipesan. Jika sudah ketemu, kita akan menekan tombol pesan, menjalankan fungsi. Ketika setelah menemukan tombol pesan, maka akan menampilkan pembayaran dan kita akan memilih jumlah yang akan dipesan, isi alamat, dan mengajukan rekening pesanan. Oke. Jadi dari kelompok 1 menyampaikan kalau memesan makanan minuman di aplikasi online seperti GoFood atau Gojek itu masuk ke struktur fungsi. Tentu kita harus butuh berpikir komputasional ya. Kita mau makan apa, pilihnya apa, ada opsional pedas atau enggak, ditambahin apa, nanti nambah uangnya berapa, kita berpikir ongkosnya berapa, di situ betul-betul butuh berpikir komputasional. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi teman-teman semua, dari pembahasan hari ini kita sudah punya kesimpulan bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari itu penting nggak sih berpikir komputasional? Penting. Kenapa penting? Karena untuk mempermudah dan mempercepat, mengefisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan lupa ada 4 aspek, ada 4 pilar. Yang pertama apa? Berpikir komputasional. Dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Dan yang ketiga terakhir algoritma. Oke, pembahasan hari ini kita cukup sekian. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan masih tetap di bab berpikir komputasional. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan hati-hati di jalan ketika pulang ya. Hati-hati lihat kiri kanan di jalan, takut ada mobil ya, motor yang mungkin bisa menyerempet kalian. Demikian bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kulil hamdalillah.